Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurahayu. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model CIRC untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Teks Eksplanasi Siswa Kelas 6 di SDN Tangkil. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Rian Dwi Puspita MPD, dan dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Muhammad Rijal Pauji MPD. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang, di mana di dalam dunia pendidikan ini, khususnya di sekolah dasar, banyak sekali permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa, yaitu sulitnya siswa dalam memahami pembelajaran yang telah diajarkan. Nah, sehingga di sini perlu upaya untuk meningkatkan penguasaan terhadap materi yang dilakukan oleh sekolah beserta jajaran para guru. Nah, salah satunya yaitu di sini siswa perlu memahami suatu informasi dari bacaan. Membaca, menurut Muhafidin, yaitu aktivitas pengolahan kata-kata, konsep, informasi, dan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh pengarang yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman membaca. Nah, sedangkan pemahaman menurut Pitaryawati yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang agar dapat memahami atau memaknai atau menyimpulkan suatu perihal dengan menjelaskan apa yang akan disampaikan. Di tingkat sekolah dasar, pembelajaran bahasa itu merupakan salah satu cara untuk melatih kemampuan membaca dan memahami isi bacaan. Salah satunya yaitu dalam teks eksplanasi. Nah, upaya untuk meningkatkan kemampuan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan model CIRC. Model CIRC menurut Kurniasih yaitu model pembelajaran yang terpadu yang memadukan keterampilan membaca dan menulis di dalam kelompok, sehingga setiap siswa itu bertanggung jawab terhadap tugas kelompok yang dimana setiap siswa akan mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu konsep dan bisa menyelesaikan tugas. Nah, yang berikutnya yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yaitu apakah peningkatan kemampuan membaca pemahaman teks eksplanasi siswa kelas 6 yang menggunakan model pembelajaran CIRC menjadi lebih baik, dan yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CIRC, dan yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CIRC. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan dari penelitian ini. Nah, berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis. Nah, yang pertama yaitu peningkatan kemampuan membaca pemahaman teks eksplanasi siswa, dan yang kedua kesulitan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model CIRC, dan yang ketiga yaitu kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model CIRC. Poin berikutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai landasan teori. Pertama, pengertian model CIRC, yaitu menurut Stephen dan Slavin. Model CIRC ini yaitu model pembelajaran dengan komposisi terpadu antara membaca dan menulis yang dilakukan secara berkelompok. Dan yang kedua, menurut Sadono, membaca pemahaman yaitu aktivitas untuk mengetahui informasi dari suatu bacaan yang telah dibaca. Nah, membaca pemahaman ini dilakukan apabila ingin mempelajari dan memaknai sesuatu topik permasalahan yang dibaca sehingga pada hal-hal yang detail dan sangat jelas. Dan yang ketiga, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah keseluruhan isi yang dimuat dalam teks yang menjelaskan beberapa hal mengenai bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi.
Poin berikutnya yang akan saya bahas yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode mixed method, yaitu sebuah desain penelitian campuran dengan menggabungkan hasil analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, adapun desain yang digunakan yaitu explanatory sequential design. Nah, di sini desain ini digunakan untuk mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti penjelasan data kualitatif. Dan untuk instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tes dan non-tes. Instrumen tes yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan pedoman tes yang terdiri dari tes awal atau pre-test dan tes akhir atau post-test. Nah, sedangkan instrumen non-tes yaitu berupa wawancara, observasi, dan pemberian angket. Untuk subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 6 SDN Tangkil yang berjumlah 25 orang. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hasil dari penelitian, di mana dari penjelasan penelitian ini yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Yang pertama yaitu peningkatan pada proses pembelajaran menggunakan model CIRC. Berdasarkan hasil nilai rata-rata dari pretest atau tes awal yaitu 66,8. Nah, artinya nilai dari pemberian pretest ini kurang dari KKM. Dan nilai ketuntasan klasikal pretest yang didapatkan adalah 60%. Dan untuk nilai rata-rata dari post-test yaitu 83,4. Artinya nilai yang diperoleh yaitu sudah melebihi nilai dari KKM yang telah ditetapkan yang itu 70. Nah, maka nilai rata-rata dari kegiatan post-test ini telah memenuhi kriteria yang terdapat pada kategori sedang. Dan ketuntasan klasikal pada tes ini yaitu memiliki persentase 90%. Ini berdasarkan tabel ketuntasan siswa dengan KKM 70 dapat dilihat dari kegiatan pretest dengan persentase yang tuntas hanya 60% dan yang tidak tuntas yaitu 40%. Maka hasil belajar siswa dalam membaca pemahaman teks eksplanasi ini tergolong rendah, sehingga pada hasil kegiatan proses didapatkan persentase ketuntasan 96% dan yang tidak tuntas yaitu 4%, sehingga hasil dari belajar siswa menggunakan model CIRC ini telah mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu hasil dari N-gen ternormalisasi. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pembelajaran membaca pemahaman teks eksplanasi siswa kelas 6 SDN Tangkil terdapat satu siswa yang memiliki peningkatan rendah dengan persentase 4%. Dan terdapat 18 siswa yang memiliki peningkatan pada kategori sedang dengan persentase 76%, dan terdapat 6 siswa dengan kategori tinggi yaitu dengan persentase 84%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa model CIRC ini cukup efektif dalam meningkatkan proses belajar membaca pemahaman. Untuk hasil penelitian dari kesulitan siswa pada proses pembelajaran model CIRC yaitu terlihat dari kegiatan awal pembelajaran. Nah, di sini itu siswa kebingungan dan kesulitan membentuk kelompok heterogen karena dari beberapa siswa di sini terdapat siswa yang masih kesulitan melakukan kerjasama, serta metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru pun masih kurang bervariatif, sehingga pada saat diberikan metode pembelajaran yang baru, tidak semua siswa bisa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu di sini juga guru perlu menyiapkan kebutuhan seperti media dan bahan pembelajaran yang lainnya. Kemudian terdapat juga hambatan dalam melaksanakan pembelajaran model pembelajaran CIRC, yaitu siswa kurang konsentrasi dan tidak fokus dalam membaca. Nah, hal ini itu dikarenakan beberapa siswa sering terburu-buru dan terlalu cepat untuk membaca teks,
sehingga siswa ini kesulitan untuk mencerna isi atau makna yang sedang dipelajari. Nah, maka hal ini tuh menjadi kesulitan yang menjadi tingkat kesulitan siswa ini menjadi rendah. Nah, menurut Hapsari, terdapat faktor psikologis yang dapat menjadi kesulitan siswa dalam memahami isi suatu bacaan, yaitu adanya emosi yang berubah-ubah yang terjadi pada siswa, dan siswa memiliki tingkat intelijensi yang rendah, serta rendahnya kemampuan berbahasa dan tidak adanya kebiasaan untuk membaca. Kemudian menurut pendapat Rahmat, siswa yang berada dalam keadaan sehat akan mendapat melakukan aktivitas belajar dengan baik dan berkonsentrasi, sehingga dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, maka dari itu kondisi tersebut tentu dapat memberikan dampak positif dan dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. Tetapi jika kondisi siswa tidak sehat seperti mengantuk, malas, dan tidak konsentrasi, maka siswa tidak dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Untuk hasil penelitian yang ketiga, yaitu kesulitan guru pada proses penggunaan model pembelajaran CIRC. Nah, kesulitan yang dialami oleh guru dalam menggunakan model CIRC ini yaitu guru harus menyusun langkah kegiatan dengan baik dan membuat kondisi kelas tetap kondusif, serta tidak mengundang keributan. Karena dalam penggunaan model CIRC, siswa ini diarahkan untuk belajar membentuk kelompok heterogen, sehingga hal ini itu bertujuan agar penggunaan model CIRC dapat terkendali dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran dari awal hingga akhir. Dari penjelasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebelum menggunakan model CIRC adalah 66 dan meningkat menjadi 86 setelah menggunakan model CIRC. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa siswa ini memiliki kemampuan pemahaman yaitu 0,56 yang termasuk dalam kategori sedang, serta untuk efektivitasnya mencapai dan termasuk dalam kriteria cukup efektif. Jadi di sini itu model CIRC dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Yaitu kesulitan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CIRC, yaitu di sini siswa masih kesulitan dalam memahami isi dari suatu bacaan karena siswa sulit untuk konsentrasi ketika membaca. Yang berikutnya yaitu kesulitan yang dihadapi oleh guru, yaitu guru memerlukan waktu yang lebih lama dalam mengkondisikan suatu kelas agar siswa dapat memahami langkah-langkah pembelajaran yang diarahkan oleh guru. Nah, sehingga kegiatan pembelajaran menggunakan model CIRC ini akan berjalan dengan baik dan siswa akan dapat memahami tujuan pembelajaran yang sedang berlangsung. Cukup sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.